Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas tentang Hari Anak Nasional 2022 nih pemirsa. Ya, bertepatan Hari Anak Nasional besok tanggal 23 ya Juli. Nah, ini pemirsa di sebelah saya, ini pemirsa ada Direktur Yayasan Banati Cirebon atau Direktur Yayasan Banati Cirebon ada Bunda Eis Suhartati ya, biasa dipanggil dengan Mama Firda. Selamat pagi Mama Firda. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bun? Sehat, alhamdulillah. Ya, kenapa dipanggilnya Mama Firda? Ya, itu dari nama Bunda hoki. Eis Suhartati ke Mama Firda ya? Iya. Tenar sekali itu. Oh iya Mama Firda. Oke, tahan dulu nih Mama Firda. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mama Firda pemirsa ada pekerja sosial atau Peksos Kementerian Sosial Republik Indonesia, ada Mbak Siti Fatima. Selamat pagi Mbak Fat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Fat? Alhamdulillah baik. Iya, ini selalu nongol sebagai pemerhati anak ya. Selalu muncul baik di koran, di TV juga ya. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung. Pemirsa bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya, bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS dan juga interaktif langsung 0231 482138. Pemirsa dimohon untuk berinteraktifnya jangan melalui nomor WhatsApp ya. Nanti kami tidak akan mengangkat interaktif dari pemirsa. Saya ke Mbak Fat dulu nih Mbak Fat. Hari Anak Nasional di tahun 2022 ya, yang setiap tahun kita peringati nih Mbak Fat. Catatan Mbak Fat di tahun ini apakah penuh keprihatinan karena juga sering ya di berita-berita kita dengar juga lagi-lagi pelecehan terhadap, maaf ya, pelecehan terhadap anak, terutama ini anak di bawah umur ya, pelecehan anak lagi dan seterusnya kita dengar begitu Mbak Fat. Catatan Mbak Fat di Hari Anak Nasional di tahun 2022 ini. Silakan Mbak Fat. Ya, baik Mas Apip, Mama Firda dan pemirsa setia RCTV dimanapun berada. Besok adalah tanggal 23 Juli, hari peringatan Hari Anak Nasional. Tentunya kita berharap banyak bahwa hak-hak anak bisa terpenuhi oleh kita orang dewasa, baik orang tua, guru, siapapun yang berada di perlindungan anak bisa memenuhi hak-hak anak agar anak bisa tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, bisa diserap partisipasinya dan seterusnya. Kalau dikatakan memprihatinkan juga enggak Mas Apip, banyak prestasi-prestasi yang juga ditorehkan oleh anak-anak Indonesia, oleh anak-anak kota Cirebon gitu kan. Akan tetapi kalau masih ada hal-hal yang memang dilakukan ataupun mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak baik dari anak-anak kita, terutama di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu atau wilayah 3 yang memang itu tidak juga terjadi di wilayah kita, tapi di beberapa wilayah lain yang ada di Indonesia memang ini cukup menjadi perhatian kita bersama, terutama di momen peringatan Hari Anak Nasional ini. Oh, itu catatannya ya. Jadi memprihatinkan sih tidak gitu ya. Memprihatinkan sih tidak. Harus optimis. Harus optimis. Itu catatan dari Mbak Fat. Kalau Mama Firda nih ya, catatan Mama Firda bahwa hari ini bertepatan dan Hari Anak Nasional ya di tahun 2022. Catatannya tentunya berbeda dengan Mbak Fat, atau memang penuh keprihatinan, atau memang keprihatinan sih tidak kata Mbak Fat tadi. Mama Firda, silakan. Kebetulan terima kasih, selamat pagi buat semuanya penggemar Radar Cirebon TV ya, Radar Cirebon TV. Cirebon ya. Radar Cirebon TV. Salam sehat dan salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan di pagi ini sehat semuanya dan selalu ceria. Amin, amin. Yayasan Banati adalah satu lembaga yang konsen terhadap P5A, yaitu penanganan, perlindungan, pendampingan, pemberdayaan perempuan dan anak. Yang berdiri pada tahun 2003, yang mana sewaktu berdirinya itu mungkin punya sejarah pribadi, karena dalam arti ketika saya sendiri bergaul di masyarakat, ada satu kekuatan dalam diri saya untuk bisa membuat lembaga yang konsen terhadap masalah perempuan dan anak. Kayaknya dari tahun ke tahun itu sangat beda sekali. Sangat beda. Ya, sangat beda. Nah, yang mungkin yang masalah
menambah masalah itu setelah COVID 2020. Setelah COVID 2020 itu, justru ke sini semakin banyak persoalan ya untuk anak. Untuk lembaga Banati karena banyak keluhan-keluhan, salah satunya anak itu ketika ibunya sedikit sibuk dikasihnya handphone, yang akhirnya anak itu kebiasaan bukan mencari yang positif dalam handphone itu, tapi ditemukan hal yang nggak baik gitu, yang akhirnya menjadi satu apa ya, kegiatan yang kurang baik gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, Yayasan Banati ini menangani kasus-kasus yang ada atau yang hanya lapor aja. Kita kadang tidak jemput bola. Kalau kami punya dana, kadang kami jemput bola gitu. Jadi memang banyak sekali masalah. Alhamdulillah sekarang undang-undang pelecehan seksual itu sudah disahkan walaupun belum aktif gitu, belum diaktifkan itu. Jadi pidana kekerasan seksual itu karena banyak sekali itu yang diketemukan itu, yang lapor itu hanya sebagian kecil ya. Yang lapor itu. Ternyata ketika mendengar entah dari obrolan kami dengan masyarakat gitu, karena tidak mau dilaporkan karena itu saudara pelakunya. Ya, aib gitu. Nah, jadi di hari nasional, Hari Anak Nasional ini sebenarnya kami punya PR bagaimana supaya memang benar-benar Hari Anak Nasional itu menjadikan satu hak untuk anak. Baik. Untuk bisa tumbuh kembang anak yang memang benar-benar dirasakan sama anak-anak. Karena tadi malam ini, jam 18.30 kami Zoom se-Indonesia, malah sampai dengan luar negeri juga, yang membela TKW namanya Adelina itu umur 17 tahun, karena Adelina ini berangkat jadi TKW sejak umur 14 tahun. Nah, sedangkan di mana itu, Bun? Itu aslinya NTT, kebetulan saya pernah tugas ke NTT. Jadi kami adalah masuk dalam jaringan trafficking internasional ya. Jadi Adelina ini salah satu anak yang prihatin, ekonomi lemah, miskin, yang terpaksa untuk pergi ke Malaysia. Jadi PMI ya, pekerja migran. Betul, dan diperlakukan sampai meninggal di sana. Dan kenapa hukum ini tidak adil? Maksudnya hukum tidak adil, pelakunya bebas? Pelakunya bebas. Pelakunya bebas. Pelakunya bebas. Dan ini satu keprihatinan. Jadi namanya Hari Anak Nasional bukan hanya di daerah kita, tapi seluruh Indonesia. Baik, gitu. Itu ya. Baik, tahan dulu nih. Mama Firda, saya kembali ke Mbak Fat. Mbak Fat, ini catatan tadi ya. Baik Mbak Fat, kemudian Mama Firda. Ini kalau berkaitan dengan persoalan anak seakan kan tidak pernah berhenti ya. Mama Firda dan Mbak Fat. Ini kalau catatan dari Mama Firda, itu terutama di saat COVID ya. Di saat COVID, banyak di rumah, iya kan? Iya, tidak pemerintah melarang, membatasi lah ya, gerak untuk keluar rumah. Nah, Mbak Fat setuju nggak itu dari catatannya dari awal COVID, awal pandemi lah ya, Mbak Fat, catatan Anda? Ya, baik Mas Apip, ya memang seperti itu karena kami sama-sama bekerja di perlindungan anak. Tentunya sangat mengiyakan, sangat setuju karena ketika pandemi ini selama 2 tahun, anak-anak ini kan ada di rumah. Kemudian anak-anak ini itu aktivitasnya dengan gadget, dengan Android-nya. Segala macam aktivitas kegiatan belajar mengajar itu menggunakan Android. Tentunya efek positifnya banyak. Mempermudah anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar dengan online. Tetapi efek dari semua itu, sebuah perubahan sosial pasti ada efeknya kok. Sebuah perubahan akan ada efeknya, entah itu perubahannya yang disengaja maupun memang karena pandemi seperti kemarin terjadi kan begitu. Nah, itu betul sekali ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan mental. Kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak, bahkan anak sendiri menjadi pelaku, itu pun terjadi ketika di masa pandemi COVID. Anak jadi pelaku? Ya, anak pun jadi pelaku, anak pun menjadi saksi. Yang paling miris kan ketika anak menjadi korban kan begitu. Nah, ini adalah PR kita bersama. Tentunya di momen Hari Anak Nasional ini adalah PR kedepannya bagaimana hak-hak anak bisa kita penuhi
semua kita bergandengan tangan, semua kita duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak di seluruh Indonesia. Karena ini momennya tepat Hari Anak Nasional esok di tanggal 23 Juli, ya tentunya PR-PR ini hayu kita rampungkan gitu agar hak-hak anak bisa terpenuhi. Karena hak anak adalah kewajiban kita sebagai orang dewasa. Oh iya, oke. Dan kembali saya ke Mama Firda. Mama Firda, biasanya ini menyambung tadi dari Mbak Fat ya, Mbak Fatimah, bahwa anak dilecehkan, kemudian anak diperlakukan maaf tidak senonoh. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat ya. Betul. Nah, ini kenapa? Ya dari hasil misalnya Yayasan Banati Cirebon gitu, dari hasil kajian, dari hasil mungkin menampung anak-anak demikian gitu. Silakan Mama Firda. Yang Yayasan Banati tangani ketika ada kekerasan seksual atau bahasa orang kampung itu perkosaan gitu kan. Kalau orang kampung mungkin saya lebih enak bicara sama orang kampungnya itu. Jadi si pelaku ini orang-orang terdekat dengan korban ya. Kadang mohon maaf ya, karena kemarin di Yayasan Banati itu pelakunya itu ayah kandung sendiri. Anak itu di Kabupaten Cirebon? Kabupaten Cirebon, dan kebetulan di shelter Yayasan Banati itu sebulan lebih. Sampai hamil, sampai melahirkan, saya bingung bayinya ini mau dikemanain gitu kan, karena nggak ada yang mau kalau satu gennya, satu darah ya. Itu oleh orang tuanya? Bapak kandungnya. Bapak kandungnya. Nah, itu anak itu ibunya kemana gitu? Jadi TKI biasanya? Enggak. Kalau subuh kerja ke pasar. Jadi nah waktu ibunya nggak ada, itulah terjadi seperti itu. Nah mungkin kejadian-kejadian orang yang terdekat itu salah satunya kurang iman lah. Kalau dikatakan memang ada kurang iman, tapi ada juga yang ngerti dalam agama tapi sebagai pelaku juga. Kadang saya berpikir itu dilakukan berapa lama itu Bun? Sampai kemudian 1 tahun berarti. 1 tahun. 1 tahun hamil, kebetulan ya namanya saya ditugaskan sama Kabupaten Cirebon untuk konseling, yang akhirnya kami di Yayasan Banati itu punya shelter. Punya shelter yang mana kami tanggung jawab penuh lah, walaupun tidak ada anggaran dari manapun gitu. Tapi memang ketika berdiri lembaga kami ini memang peduli. Jadi kepedulian itu ya sampai hari ini tetap peduli gitu kan ya. Untuk anak-anak. Ya. Tapi kasihan sekali kalau tidak ada pemulihan trauma untuk anak-anak. Oh, traumanya ini ya? Trauma healing ya. Oh, trauma healing. Baik. Kasihan, tapi ya, kebetulan saya memperdalam hipnonya. Baik. Oke, nanti Mbak Fat juga melengkapi nih ya, kalau Mbak Fat seringnya mendampingi anak-anak ketika misalnya di kepolisian misalnya gitu ya. Iya. Dan nanti Mbak Fat melengkapi berkaitan dengan pelakunya dilakukan oleh orang-orang terdekat biasanya nih ya. Hal demikian. Oke, tahan dulu, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Di hadapan Anda pemirsa, segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan yang ingin pemirsa bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa, bisa melalui WhatsApp, SMS, dan interaktif langsung 0231482138. Dimohon pemirsa berinteraktifnya. Jika Anda ingin berinteraktif dan ingin berpendapat, mohon Anda di 0231 ya, jangan interaktifnya melalui nomor WhatsApp. Kalau Anda berpendapat melalui WhatsApp, silakan ketik saja kemudian kirim ke nomor WhatsApp-nya ya. Karena ini ada beberapa yang ngebelnya ke nomor WhatsApp ya. Mbak Fat, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan. Ini dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu ya. Dan mengapa dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu Mbak Fat? Silakan Mbak Fat. Ya, baik Mas Apip, Mama Firda, dan pemirsa setia RCTV di rumah. Kalau bilang mengapa, kenapa ya gitu kan ya? Mengapa dilakukan oleh orang-orang terdekat? Iya kan, ya. kadang oleh orang tuanya, ya, oleh saudaranya, oknum gurunya, oknum guru ngajinya, dan sebagainya. Pokoknya orang-orang terdekat lah ya, di lingkarannya lah. Iya betul, memang ketika saya mendampingi anak-anak korban yang pelakunya adalah orang terdekat ini, emosi saya lebih dibanding ketika saya mendampingi anak-anak yang memang pelakunya bukan dari keluarga terdekat, Mas Apip.
Bagaimanapun Iya, juga, kenapa gitu, Mbak? ya, bagaimanapun juga orang-orang terdekat itu kan adalah garda terdepan gitu loh. Ring satu yang harusnya melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, kejahatan kekerasan mental di luar sana kan begitu. Tapi justru inilah pelaku-pelaku kejahatan, baik kekerasan fisik, kekerasan mental maupun kekerasan seksual yang malah pelakunya adalah orang terdekat. Nah, kalau ditanyakan mengapa, mungkin harus bertanya kepada ahlinya kenapa sih fenomena apa yang terjadi di dalam sebuah keluarga misalnya yang seharusnya melindungi, seharusnya mengayomi malah merusak misalnya. Nah, saya melihatnya dari beberapa hal. Artinya ketika anak melapor kemudian didampingi oleh ibunya lalu memberanikan diri bahwa dia adalah korban dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum gurunya misalnya. Nah, ini adalah ketika muncul itu dilakukan sudah beberapa korban, yang menjadi korban adalah sudah beberapa. Jadi barulah muncul ada orang yang melapor karena memang keberaniannya muncul ketika orang itu melapor lalu kasus itu terungkap. Nah, banyak kasus-kasus di beberapa daerah mungkin di kota Cirebon termasuk atau Kabupaten Cirebon juga yang memang kata Mama Firda bilang hanya mandek di tingkatan penyidik. Karena bagaimanapun juga sebuah keluarga tidak ingin ada pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Pokoknya itu aib lah ya. Itu aib sehingga sudahlah kasus ini ditutup. Mandek saja gitu sehingga aja. Kasus-kasus anak nantinya tidak akan terungkap ketika pelakunya adalah orang terdekat. Sehingga inilah yang menjadi miris bagi kami yang bekerja di perlindungan anak. Kasus anak malah marak tetapi pelakunya adalah orang-orang terdekat. Kemudian lagi kadang-kadang pelakunya adalah anak yang memang anak tersebut menjadi pelaku di suatu kejadian. Nah, anak tersebut juga menjadi korban dari gadget yang dia gunakan misalnya. Ini Mbak Fat demikian itu karena ngobrol dengan pelaku atau korban gitu biasanya. Ya. Karena di sistem peradilan pidana anak Undang-Undang 11 tahun 2012 gitu kan, di situ kami adalah mendampingi para korban dan saksi. Kemudian kami pun harus berkomunikasi dengan Bapas yang mendampingi pelaku. Tentunya karena semuanya anak, bagi kami di perlindungan anak semuanya adalah korban. Pelaku, saksi, baik pelaku maupun baik yang pelaku lain. maupun saksi itu adalah korban bagi kami. Kenapa gitu Mbak Fat? Karena anak-anak itu tidak boleh ada hukuman yang efek jera, tetapi anak-anak itu hukumannya adalah untuk mereka bisa dididik, dilindungi, karena tumbuh kembang anak itu masih panjang, tumbuh kembang anak itu harus betul-betul kita perhatikan. Jadi kata-katanya ketika mereka mendapatkan permasalahan hukum, ketika mereka menjadi pelaku, itu orang dewasa di Undang-Undang Perlindungan Anak plus di sistem peradilan pidana anak, mereka tidak boleh mencanangkan kata-kata ada efek jerah, tetapi dengan bahasanya bagaimana ada diversi, bagaimana ketika tuntutan hukumannya kurang dari 7 tahun kita melakukan musyawarah peralihan dari kasusnya disidangkan menjadi musyawarah. Nah, itu semuanya adalah muaranya satu, kepentingan terbaik untuk anak ya. Gitu ya. Karena kepentingan terbaik anak itu kan masa depan dia panjang, Mas Apip dan Mama Firda. Itu ya. Oke, kembali saya ke Mama Firda. Mama Firda, ketika yang tadi disebutkan Mama Firda ya bahwa dilakukan oleh orang terdekat, dilakukan oleh orang tuanya. Itu di Yayasan Banati Cirebon, itu berapa lama itu? Maksudnya untuk Iya, trauma tentunya ya. Trauma. Itu sampai melahirkan. Kalau yang hamil, misalnya dari korban yang seperti itu, kita tergantung kebutuhan dari korban. Misalnya korban sudah tidak mau diam di rumah, merasa malu, ya udah nggak apa-apa diam di kami di shelter di yayasan gitu. Dari mulai hamil 9 bulan kurang sampai melahirkan hampir 2 bulan lah mungkin kemarin tuh di yayasan tuh. Ada juga yang hamil pulang dari buruh migran juga ada yang hamil dari buruh migran. Itu sih yang jelas juga kan melahirkan lahir seorang anak juga kan. Anak itu kan ada hak untuk dapat anak, hak untuk dapat makanan yang bergizi, dilindungi segala macam pendidikan, hak untuk anak semuanya harus didapatkan kan gitu. Termasuk
bagaimana kebetulan Yayasan Banati punya PAUD, bagaimana anak-anak ini supaya tumbuh kembangnya bagus, selalu ceria gitu kan dalam satu pendidikan, supaya anak ini bisa merasakan kebahagiaan yang benar-benar sempurna gitu kan. Jadi untuk masalah sebagai pelaku misalnya, kami di Yayasan Banati pernah menangani kasus anak SD kelas 6 yang merkosa anak kecil umur 7 tahun sampai 2 orang sekaligus. SD kelas 6? Iya. Jadi karena dia suka melihat orang tuanya hubungan, kebetulan rumahnya itu di kamar nggak ada pintu, cuman pakainya hardeng aja. Hardeng aja. Si anak itu nggak punya kamar, tidurnya di tengah rumah. Jadi itu kan dari melihat, akhirnya dia menginginkan melakukan gitu. Makanya untuk semua orang ibu-ibu yang punya anak, tolong ada pendidikan masalah seks tergantung kebutuhan anak. Jadi supaya tidak coba-coba gitu Sex loh. education ya. Iya. Terus seorang orang tua yang sudah sahwatnya sudah naik, belum punya istri, cepatlah nikah. Ketika nikah itu, insya Allah Allah akan ngasih rezeki walaupun masih nganggur. Itu ya. Supaya tidak sampai jadi pelaku gitu loh. Yang punya istri, Iya. ada yang saya katakan tadi suami sebagai pelaku, tolong istrinya kalau suami mau layani. Jangan malas ya, Bu. Jangan malas supaya suami tidak merkosa Iya. anak-anak atau yang lain gitu. Jadi menjadikan satu pelajaran juga kepada seorang istri bahwa bagaimana seorang istri yang taat pada suami ketika suami menginginkan. Walaupun misalnya saya yakin seorang istri ketika suami minta, ya katakanlah tidak mau capek, ya diamlah gitu. Tapi setidaknya jangan sampai memberi kesempatan kepada si suami melakukan seperti itu. Karena hasil yang kemarin Ini Mama Firda menyampaikan demikian karena hasil dari sama seperti Mbak Fat ngobrol, berdialog, wawancara lah ya dengan hasil yang kemarin, pelaku maupun korban gitu karena ya. si istrinya katanya jarang melayani. Yang ini anak sendiri jadi sasaran. Kenapa kamu nggak beli di luar? Nggak punya duit. Jadi karena nggak punya duit, akhirnya ya seperti itu. Baik, Nggak itu punya ya. duit dan nggak punya iman. Nggak punya. Itu lengkap Bapak itu. kadang ya kalau disebut nggak punya iman, ada guru agama sebagai pelaku Iya, juga. ada Oknum gitu. ya, oknum. Saya iya oknum. Jadi saya kadang bingung. Yang jelas sih mudah-mudahan dari besok di Hari Baik. Anak Nasional ini Baik. mudah-mudahan nanti berkurang masalah kasus Iya, itu iya, iya. dan bagaimana kita bersama-sama khususnya kepada ibu guru, bapak guru yang punya anak didik mengamalkan ilmu yang Baik. ikhlas, tulus karena Itu ya. ilmu yang manfaat itu untuk bekal akhirat. Itu ya. Dan ketika kita mendidik anak-anak, maka insya Allah surga bagiannya. Amin. Ya, Itu ya. Baik. walaupun itu anak orang, tapi Iya. kita tulus untuk mendidik. Itu Karena ya. saya pun, anak saya 4, udah sarjana semua, pesantren semua. Tapi saya masih banyak anak-anak yang lain. Saya Itu nyekolahkan anak di yatim. Banati ini ya? Iya. Baik. Saya nyekolahkan anak yatim. Oke Iya. ya. Mbak Fat, kalau Siap. tema ya Hari Anak Nasional di tahun ini, itu apa sih temanya Mbak Fat? Ya. Secara nasional ya? Iya, Ya, Hari Anak Nasional. Silakan Mbak Fat. Anak terlindungi Indonesia maju. Anak terlindungi Indonesia maju. Artinya hak anak ini harus ditunaikan oleh orang dewasa. Orang dewasa ini adalah orang tua, guru, pemangku kebijakan, lalu orang-orang yang bekerja di perlindungan anak seperti Mama Firda yang luar biasa ini. Artinya nanti hak-hak anak akan dipenuhi oleh kita. Kewajiban orang dewasa memenuhi hak anak. Tentunya sedikit demi sedikit permasalahan anak akan kita tangani, kita akan selalu berpikir optimis lah. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu permasalahan yang kita hadapi di depan, kalau kita berpikir positif, optimis, akan terselesaikan dengan baik sebenarnya. Apapun permasalahannya, termasuk permasalahan-permasalahan anak, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, kita betul-betul tulus ingin menjadikan anak-anak ini sebagai generasi muda yang akan menggantikan kita orang tua, karena kita akan tidak ada nantinya, tidak mungkin kita seumuran ini terus kan ya. Yang menggantikan kan anak-anak generasi muda yang akan datang, sehingga fisiknya harus sehat, mentalnya terutama juga harus sehat, dan tidak boleh terjadi trauma-trauma akibat kekerasan-kekerasan tersebut gitu loh. Gitu ya. Nah, kalau di Yayasan Banati sendiri nih, Mama Firda ya, kegiatan
di Hari Anak Nasional di tahun ini, apa kegiatannya. Tapi tahan dulu nih, Mama Firda dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya masih bersama Mbak Siti Fatimah, ya, pekerja sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan juga ada Bunda Suhartati, karib disapa dengan Mama Firda, ya, Direktur Yayasan Banati Cirebon. Dan saat ini yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini pemirsa, Hari Anak Nasional tahun 2022, ya. Silakan segmen ini saya masih membuka Anda untuk bergabung, ya, memberikan tanggapan Anda, kemudian juga pendapat Anda berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Ini satu WhatsApp yang masuk. Ini selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum, merasa prihatin dengan Hari Anak Nasional di tahun ini karena di mana-mana kita disuguhi berita tentang kekerasan yang diderita oleh anak, ya, dimanapun. Terima kasih. Saya ingin menanyakan solusi dari kedua narasumber berkaitan dengan terus merebaknya kasus pelecehan terhadap anak. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ini selamat Hari Anak Nasional di tahun ini. Berbahagialah anak-anak di Indonesia, terutama anak-anak di Cirebon, ya, berbahagialah karena hak anak, ya, hak anak ini memang harus kita dapatkan, katanya, ya. Jangan sampai mendengar anak, maaf, kurang gizi, stunting, dan seterusnya. Ini WhatsApp dari tetangganya Mbak Fat, katanya, ini di Palimanan, Mbak Fat. Iya, di Palimanan ini. Oke, terima kasih. Mama Firda, ini kegiatan di Hari Anak Nasional kalau di Yayasan Banati Cirebon, itu apa kegiatannya, Mbak? Silakan Mama Firda. Oke, terima kasih. Yang jelas sih di Yayasan Banati ini ada ayunan, geongan, bagaimana membuat anak ceria, segala macam. Mungkin supaya anak bisa tetap ceria dan semangat untuk belajar, bahwa anak-anak ini kalau ngapalkan sesuatu saja cepat hafal, ya, apalagi dengan di lagu gitu kan. Karena zaman dulu mah ada apa, mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu. Nah, kalau anak-anak itu lagi lagu ini kosidaan. Iya. Karena memang saya senang ya. kosidaan. Belajar. Iya. Karena mengukir atas, karena apa? Kalau mengukir di atas batu untuk anak-anak, karena walaupun sekeras apapun batu, lama-lama itu bisa kena. Tapi kalau orang tua seperti saya, mengukirnya di atas air. Hilang lagi. Iya, Kebetulan saya sendiri kan sudah tua begini, saya setiap akhir bulan saya ada di pesantren di Bandung, Miftahul Ulum. Jadi beda antara anak. Jadi saya sarankan kepada PAUD yang Yayasan Banati, biarkan anak ketika ceria ada satu pelajaran dibikin lagu. Jadi menyambut Hari Anak Nasional itu, entah dibikin lomba lagu, misalnya nanti hadiah-hadiah lah dari ketua yayasan misalnya, atau misalnya kegiatan yang sekiranya bikin anak-anak ceria, sehat, segala macam, dan semangat itu loh, untuk menarik. Karena saya sendiri yakin bahwa ketika anak di rumah ceria, di sekolah gurunya juga luar biasa ceria, itu tumbuh kembangnya akan bagus, cepat gitu ya, cepat gitu ya, dan akan cepat menyerap. Iya, gitu. Sebaliknya jika di rumahnya udah pikiran ruwet wong tua tukaran baik. Datang sekolah gurunya manyun baik. Nah, ya itu juga pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Makanya seorang guru ketika di rumah ada masalah jangan dibawa ke sekolah. Jadi di sekolah mah tetap harus ceria menghadapi anak-anak. Jadi pesan kepada ibu-ibu guru, bapak guru yang luar biasa ini, bahwa amalnya ibu bapak guru itu luar biasa, bahwa ketika di sekolah buang itu masalah di rumah. Jadi hadapi dengan jadi apa ini lombanya nih, paling lomba ayunan atau apa? Ya, lomba nyanyi. Lomba nyanyi gitu. Terus kan, selain lomba nyanyi, ya muter-muter jalan, misalnya stop, suruh ada pertanyaan, suruh jawab. Nah, cepat menjawab itu anak yang luar biasa kan, ketika misalnya lagi muter-muter terus stop. Nah, nanti kasih pertanyaan cepet jawab misalnya gitu, atau yang sekiranya bagaimana ngetes anak
IQ-nya itu jalan gitu loh. IQ-nya jalan. Dalam nyanyian yang sekiranya untuk membangkitkan semangat sejarah-sejarah. Misalnya lagu-lagu lama itu kadang tidak diulang sama itu lombanya hari ini atau besok, Bun? Besok. Oh, besok. Kan hari libur, kalau hari Sabtu itu kan libur ya, tapi jadi, hari ini sudah besok pada datang. Itu ya lombanya gitu ya. Punya semarak menyambut Hari Anak Nasional. Anak ceria. Oke, kalau Mbak Fat apa nih kegiatannya Mbak Fat? Baik, Mas Apip, karena memang saya bekerja di Dinas Sosial Kota Cirebon, ditugaskan di Dinas Sosial Kota Cirebon, dan kebetulan pemerintah daerah Kota Cirebon dalam hal ini kita lagi ada rangkaian HUT Kota Cirebon kan, marak, sehingga dinas-dinas terkait yang berkenaan dengan anak ya, kami di Dinas Sosial ada Rumah Perlindungan Sosial Anak, ada di Dinas DP3AKB itu ada di bidang PA juga mengadakan serangkaian kegiatan yang memang tujuannya adalah peringatan Hari Anak Nasional, kemudian ditambah lagi plus HUT Kota Cirebon sehingga lebih marak. Ini bersamaan ya? Bersamaan, jadi ada lomba-lomba kreativitas anak, jadi lebih semarak tentunya. Kemudian kemarin pun kita mengadakan lomba RW layak anak. Oh, ya, jadi setiap kecamatan, 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon menjadi peserta RW layak anak. Bagaimana kita menilai memotret, menilai RW-RW yang memang layak untuk dijadikan anak-anak itu nyaman di situ. Jadi dari segi bagaimana memberikan perlindungan kepada anaknya, bagaimana hak-hak anaknya terpenuhi, seperti anak di RW tersebut sudah lengkap belum memiliki akte kelahiran, kemudian dari data kesehatan apakah anak di situ sudah full, tidak ada yang mendapatkan stunting, tidak ada yang stunting anak-anaknya, apakah ada posyandu, apakah ada PAUD, kemudian apakah ada konseling remaja di RW tersebut. Instrumen-instrumen penelitian itu bukan untuk agar RW-RW ini bisa menjadi pemenang dalam lomba, tetapi tujuan utamanya adalah kami mengadakan lomba RW layak anak ini di Kota Cirebon tujuannya untuk agar di tingkatan paling kecil pun kita mengupayakan perlindungan untuk anak seperti itu. Jadi nantinya anak-anak bisa hak-haknya terpenuhi. Baik. Dengan cara tentunya dengan cara memberikan apresiasi lah terhadap RW-RW untuk mengadakan perlindungan anak. Mama Firda, tadi ada pemirsa di Palimanan. Solusi dari ini semua katanya lagi-lagi di berita-berita gitu ya, dan lagi-lagi tentang persoalan anak muncul. Nah, ini solusinya apa gitu? Solusinya kita harus sinergi sih, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan semua lembaga tuh kerjasama. Jadi jejaringnya itu bagaimana? Tidak berjalan sendiri-sendiri. Iya. Jadi antar dinas terkait yang berhubungan dengan anak misalnya gitu, antar lembaga yang juga masalah programnya yang sama gitu. Jadi ada kebersamaan, kerjasama yang baik bagaimana untuk meningkatkan kualitas anak, menyelesaikan mungkin jeronya tidak ada kasus lagi. Nah, yang jelas sih mungkin dari saya pribadi bahwa bekerja sama itu mungkin sangat bagus. Kerjasama yang memang benar-benar tulus lah, dari kami, dari masyarakat juga tulus gitu. Kadang ketika orang bekerja kadang mikirnya dana. Nah, kalau misalnya saya tolong dong ini ke sini, kadang ya memang butuh sih, transport butuh misalnya gitu untuk ya, tapi yang pertama tuh niat dulu, ikhlas dulu. Jadi solusinya network, jejaring antar masyarakat, lembaga, dan pemerintah, khususnya pemerintah, karena di anggaran tuh adanya kan di pemerintah. Iya, baik, gitu. Itu ya. Mbak Fat, ini solusi. Tadi tetangga Mbak Fat di Palimanan juga ini menanyakan demikian. Jadi ini solusinya katanya apa menurut Mbak Fat? Silakan Mbak Fat. Baik, Mas Apip, Mama Firda, dan orang Palimanan, halo, selamat pagi. Mudah-mudahan Palimanan, Klangenan, dan sekitarnya. Gempol juga Mama Firda ya. Semuanya tidak ada kasus-kasus anak karena orang dewasanya sangat peduli terhadap perlindungan anak. Nah, sebenarnya solusi yang paling harus dilakukan adalah kembali kepada keluarga. Kembali? Iya.
pada keluarga, karena keluarga adalah sosok guru ya. Artinya kekuatan. keluarga itu bagian terkecil dari sebuah masyarakat, itu keluarga. Ketika keluarga itu perlindungannya bagus terhadap anak, hak-hak anak dipenuhi oleh ayah ibunya, oleh keluarga besar anak itu, saya yakin sebanyak sederas apapun permasalahan di luaran, anak meminimalisir anak untuk menjadi pelaku terutama. Kemudian sosialisasi dalam keluarga juga, pemahaman ayah ibu terhadap bagaimana membackup anak-anak untuk tidak jadi korban itu juga sangat penting, Mas Apip. Solusi-solusi lainnya itu di keluarga utamanya. Yang lainnya adalah betul kata Mama Firda tadi, kita betul-betul harus melakukan solusi-solusi itu terkoordinir dengan baik. Saya sudah melihat di Kota Cirebon terutama ada jaksa yang turun ke sekolah. Jadi jaksa Goes to School gitu misalnya ya. Jadi anak-anak itu diberikan sosialisasi bagaimana untuk tidak melakukan kekerasan, bagaimana tidak jadi korban. Nah, ada juga Bapas juga melakukan hal yang sama. Ini sudah baik sebetulnya Mbak Sudah Fat ya? banyak sekali orang-orang yang melakukan itu. Baik. Dan sayang sekali nih Mama Firda, Mbak Fat usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional ya. Tahun 2022, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Mama Firda, closing statement singkat saja, pesannya untuk pemirsa di rumah berkaitan dengan Hari Anak Nasional 2022 ini. Terima kasih. Selamat Hari Anak Nasional besok hari Sabtu tanggal 23 Juli yang biasa kita peringati. Yang jelas untuk seorang bapak ibu yang punya masih di bawah 18 tahun, perhatikan pada anak-anak kita yang ada di dalam rumah kita, penuhi kebutuhannya, dalam arti bukan untuk kebutuhan yang mewah, tapi kebutuhan yang dasar misalnya gitu. Bagaimana rasa kasih sayang orang tua pada anak-anak. Di luar juga, karena anak punya pergaulan, pasti lebih, kadang ada yang anak banyak pergaulan di masyarakat. Jadi masyarakat juga punya tanggung jawab penuh bagaimana anak-anak yang lagi bermain, yang lagi ketika kumpul-kumpul, sebagai pemerhati untuk anak-anak di lingkungan kita masing-masing. Dan juga pemerintah, mungkin itu saja dari saya, tapi yang jelas kita, anak-anak siapapun, anak orang lain pun, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, oke. Mbak Fat, silakan closing statement. Singkat saja Mbak Fat. Baik, pemirsa di rumah, selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak haknya harus tertunaikan agar Indonesia bisa maju. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Mbak Fat. Kemudian Mama Firda ya, yang sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon dan yang sudah memberikan interaktif via WhatsApp. Saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.